Halo, assalamualaikum. Salam kreatif untuk kita semua. Oke, perkenalkan, saya di sini yang akan mendampingi dalam sesi eh, pelatihan training online yang khusus untuk bidang 3D. Perkenalkan, nama saya Alvan. Biasa saya menggunakan ID dikenal dengan Alvanesta. Oke, untuk sesi kita hari ini kita akan mencoba berkenalan. Mungkin ini sesuatu yang baru, khususnya di bidang digital media atau uh, berkaitan dengan tiga dimensi. Oke, untuk awal target kita adalah kita akan menguasai tools basic tiga dimensi yang dimana kita akan menggunakan aplikasi Blender, jadi aplikasi open source yang nanti bisa kita gunakan secara gratis. Oke, untuk awal mungkin kita bisa berkenalan apa itu Blender. Di sini Blender khusus untuk tiga dimensi, yang mana kita menggunakan software ini kita bisa menghasilkan beberapa output 3D visual. Seperti contoh yang salah satu portofolio saya, kita bisa membuat gedung. Kita juga bisa mengatur composite atau compositing dari sebuah objek. Nah, ini kita juga bisa mengatur lighting, kita bisa membuat beberapa output. Jadi kita keuntungan dari menggunakan aplikasi 3D di sini, kita bisa menelurkan konsep atau ide kita, yang mana jika dulu kita punya ide atau konsep itu kita implementasikan dalam bentuk sketch, tapi ini di level lebih tinggi lagi, output dari konsep kita itu kita bisa telurkan dalam bentuk objek-objek tiga dimensi seperti ini. Ini salah satu beberapa portofolio saya. Jadi apabila kita punya konsep, kita juga bisa mengaplikasikan dalam bentuk visual tiga dimensi. Kita bisa bermain di bidang arsitektural, di bidang mungkin juga desain karakter atau animasi. Nah, ini salah satu konsep yang coba saya buat. Jadi outputnya cukup banyak sekali apabila kita bisa menguasai tools aplikasi tiga dimensi. Kenapa kita menggunakan Blender? Kenapa tidak menggunakan aplikasi yang lain? Karena yang pertama ya open source, gratis. Apabila nanti rekan-rekan ke depan ingin menggunakan aplikasi lain seperti 3D Max atau Maya, tidak masalah karena dengan menguasai basic tiga dimensi apapun aplikasinya atau softwarenya, ke depan kita akan cepat menguasai menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Ini contohnya kita bisa membuat output desain karakter, atau ya nanti kita bisa implementasikan dalam bentuk animasi, atau bisa nanti bisa masuk ke game, atau yang nanti ke depan augmented reality, dan yang terbaru sekarang adalah virtual reality. Oke, langsung saja. Untuk seksi awal ini kita akan mulai dari instalasi. Jadi silakan langsung dibuka saja browsernya dan kita bisa mendapatkan aplikasi Blender di sini dengan mengunjungi www.blender.org. Lalu kita pilih download di sini. Kita pilih download. Nah, ini kita pastikan kita mengetahui versi dari Windows kita. Kalau kita menggunakan Windows, bisa menggunakan Windows 64 bit atau 32 bit, atau Mac yang biasa menggunakan Macintosh, atau yang biasa menggunakan Linux juga kita bisa mengatur, bisa memilih yang 64 bit atau 32 bit. Silakan di download. Nah, setelah proses download selesai kurang lebih nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal aplikasi Blender. Kebetulan saya di sini menggunakan Blender versi 2.78. Versi Blender 2.78. Oke, beberapa fiturnya mungkin kita bisa lihat di sini. Di sini ada interaksinya. Bagi yang sebelumnya sudah terbiasa menggunakan 3D Max, kita juga bisa mengatur panel-panelnya sesuai seperti 3D Max, atau yang biasa menggunakan Maya kita juga bisa mengatur panel-panel jendela yang ada di Blender di sini seperti mirip seperti Maya. Oke, untuk selanjutnya kita langsung bisa klik di luar bebas di sebelah sini.
Nah, tampilan awal aplikasi Blender kurang lebih seperti ini. Ada 3 objek. Yang pertama di bagian tengah di sini adalah ada objek cube. Yang di sini ada objek kamera. Sedangkan yang di sini adalah lampu atau untuk sebagian dari lighting yang akan kita gunakan. Jadi basicnya dari sini ada objek cube, ada kamera, dan juga ada lampu di sini. Mungkin kurang lebih di sini juga ada beberapa menu. Apabila kita lihat di sini terdapat berbagai banyak menu di sini. Mungkin akan kalau kita tidak terbiasa akan bingung, tapi kita akan coba membiasakan. Kita tidak perlu menghafal semua ini menunya fungsinya untuk apa, tapi kita akan fokus pada penggunaan menu-menu yang memang sudah biasa digunakan untuk proses pemodelan. Dipastikan setelah instalasi tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Oke, untuk berikutnya akan dilanjutkan untuk sesi basic 3 dimensi.